Halo semuanya, perkenalkan saya Marcel, mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma. Buat penonton semuanya, pernah nggak sih ngebayangin dimana dalam dunia pendidikan anak-anak murid itu tidak mengalami namanya diskriminasi atau tidak dibeda-bedakan entah dari fisiknya, kemampuan, warna kulit, dan sebagainya. Dan juga mereka, anak-anak itu dapat belajar bersama dalam satu kelas tanpa diskriminasi, entah dari sesama murid, guru, ataupun mungkin orang tua dari murid-murid tersebut. Jika kalian pernah membayangkan itu, yang kalian bayangkan adalah visi misi pendidikan inklusi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang apa sih pendidikan inklusi, prinsip-prinsip yang mendasari dari pendidikan inklusi, dan apakah pendidikan inklusi itu penting bagi pendidikan di Indonesia. Dan bagaimana kita masyarakat biasa dari masyarakat di sekitar sekolah atau mungkin bapak, ibu, wali, murid, dan mungkin juga murid-murid sesama untuk mewujudkan pendidikan inklusi di Indonesia. Pastikan kalian menonton sampai habis ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan yang memastikan semua siswa, termasuk anak dengan berkebutuhan khusus atau ABK, mendapatkan kesempatan belajar yang sama di kelas reguler. Ibaratnya seperti sedang makan di sebuah ruang makan seperti itu dalam meja yang sama, di mana semua anak berkumpul. Tentu anak-anak itu tidak serta-merta dapat mengkonsumsi segala hal. Mungkin ada yang alergi seafood, mungkin ada yang tidak tahan pedas, atau mungkin ada yang tidak suka nasi. Nah, jadi pendidikan inklusi dapat diibaratkan dengan ruang makan tersebut dengan anak-anaknya yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dengan berbeda seperti anak-anak lainnya. Lalu disitulah peran dari pendidikan inklusi untuk mengakomodasi semua kebutuhan anak-anak agar dapat terpenuhi. Jadi mungkin juru masaknya nanti ada yang memasakkan masakan daging, ada yang memasakkan masakan sayur sop yang tidak pedas, dan juga ada yang membuat sandwich, roti seperti itu, agar setiap anak-anak bisa makan dengan lahap dan juga tentunya dengan kenyang. Nah, jadi pendidikan inklusi dapat diibaratkan seperti itu untuk teman-teman semuanya. Nah, konsep ini menekankan bahwa setiap anak, terlepas dari perbedaan fisik, intelektual, emosional, atau sosial, berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setara dalam sebuah pendidikan. Dalam pendidikan inklusi, perbedaan tidak dianggap sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari kekayaan yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik, dan juga perbedaan tersebut haruslah dihormati dan juga didukung untuk berkembang secara optimal. Hal selanjutnya yang akan dibahas yaitu prinsip-prinsip dalam sebuah pendidikan inklusi. Untuk memahami pendidikan inklusi lebih dalam, kita perlu memahami juga prinsip-prinsip apa saja yang mendasari pendidikan inklusi tersebut. Prinsip-prinsip ini adalah
panduan agar pendidikan inklusi dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Prinsip inklusi ada 7, teman-teman. Yang pertama yaitu non-diskriminasi. Seperti yang sudah saya singgung di awal, non-diskriminasi yaitu setiap siswa atau setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan. Dan anak-anak dalam menjalani masa pendidikan tersebut tidak mendapat perlakuan yang diskriminasi tentunya. Entah dibeda-bedakannya itu berdasarkan kemampuan, latar belakang, atau mungkin bagi anak-anak ABK kebutuhan khusus yang dimilikinya. Jadi mereka tidak seharusnya mendapatkan diskriminasi. Maka prinsip yang nomor 1 dalam pendidikan inklusi adalah non-diskriminasi. Sehingga dalam lingkungan belajar pendidikan inklusi lebih menghormati dan menghargai keberagaman dari kemampuan setiap anak-anak. Prinsip pendidikan inklusi nomor 2 yaitu aksesibilitas. Sekolah atau lingkungan belajar harusnya dirancang agar mudah diakses oleh siswa baik secara fisik maupun non-fisik. Hal ini mencakup fasilitas seperti alat bantu belajar dan juga materi pembelajaran yang sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari setiap peserta didik. Dan prinsip nomor 3 yaitu partisipasi penuh. Partisipasi penuh yang dimaksud di sini adalah dalam setiap proses pembelajaran tidak ada peserta didik atau siswa yang tidak dilibatkan, baik itu mahasiswa reguler atau siswa dengan berkebutuhan khusus. Jadi semua siswa yang ada dalam satu kelas harus ikut dalam partisipasi penuh dalam setiap proses pembelajaran, baik dalam pembelajaran akademik maupun non-akademik seperti olahraga, seperti itu. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu kesetaraan dalam pendidikan, di mana semua siswa atau semua peserta didik harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau setiap anak individu tersebut. Untuk prinsip selanjutnya, prinsip yang kelima, ada pendekatan berbasis kemampuan siswa. Nah, setelah tadi di prinsip keempat, kurikulum yang menyesuaikan, ketika proses pembelajaran, maka pendekatan digunakan itu adalah sesuai dengan kemampuan setiap anak tersebut. Dimana ketika ada anak berkebutuhan khusus yang kurang dalam penglihatan, maka tentunya langkah awal anak tersebut harus duduk di depan, sangat dekat dengan guru, dekat dengan papan tulis, agar lebih mudah dalam melihat suatu proses pembelajaran tersebut, agar setiap potensi anak dapat dikembangkan dengan maksimal. Selanjutnya, untuk prinsip yang keenam, ada kolaborasi antar pemangku kepentingan. Di mana di sini kolaborasi yang dimaksud adalah antar guru, kepala sekolah, staf-staf di sekolah, orang tua murid, dan juga masyarakat di lingkungan sekitar sekolah untuk berusaha bersama menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak agar dapat berkembang dengan baik. Dan prinsip yang terakhir yaitu penghargaan terhadap keberagaman, di mana keberagaman di sini yaitu keberagaman anak-anaknya, keberagaman kemampuan, latar belakang, fisik, dan sebagainya. Di mana di setiap perbedaan tersebut, di setiap keberagaman tersebut harusnya dihargai atau diapresiasi. Prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah fondasi atau dasar dalam menciptakan lingkungan inklusi yang dapat memaksimalkan potensi atau kemampuan dari setiap anak.
Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka dapat dipastikan bahwa setiap anak akan terus berkembang. Namun tentunya kita menyadari bahwa dalam setiap proses untuk menciptakan suatu hal mengalami sebuah tantangan, di mana tantangan tersebut dapat terjadi yang dapat menghambat keberhasilan dari proses tersebut. Nah, di mana di sini tantangan dalam menciptakan lingkungan pendidikan inklusi ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di sini. Beberapa yang mendasar, beberapa yang mungkin bisa kita temukan di sekitar kita, bahwa memang benar untuk menciptakan lingkungan pendidikan inklusi masih memerlukan proses dan juga peran dari kita semua. Tantangan yang pertama tentunya dari setiap sekolah yang guru-gurunya bukanlah guru dari spesialis anak berkebutuhan khusus, maka mengalami atau adanya kurang kompetensi untuk menangani anak berkebutuhan khusus, di mana guru-guru tersebut seharusnya bisa mendapatkan pelatihan untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus, dan juga agar setiap perkembangan anak, setiap potensi anak dapat maksimal. Lalu yang kedua, mungkin kita juga menyadari bahwa fasilitas di sekolah itu belum bisa memenuhi dan juga belum mampu untuk mewujudkan lingkungan yang inklusi. Seperti yang saya sebutkan dalam prinsip nomor 2, itu ada prinsip aksesibilitas, di mana tentunya di setiap sekolah saya rasa masih kurang dalam fasilitas-fasilitas yang ada. Bahkan dalam sekolah reguler pun yang seharusnya memang ada di sekolah tersebut seperti perpustakaan, UKS, beberapa sekolah masih tidak memilikinya. Dan juga tantangan selanjutnya yang mungkin masih dirasakan, khususnya saya melihat situasi lingkungan di sekitar saya, mungkin penonton sekalian bisa melihat di sekitar lingkungan kalian, bahwa masih adanya stigma dari masyarakat yang kurang baik terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus ini ketika ingin masuk ke sekolah reguler mendapatkan diskriminasi, dan tentunya ini sangat-sangat tidak mendukung proses terjadinya lingkungan inklusi yang baik, teman-teman semuanya. Nah, solusinya bagaimana? Setidaknya saya di sini bisa memberikan saran bahwa dari tantangan yang saya sebutkan tadi, solusi yang pertama itu tentunya pelatihan untuk guru-guru yang ada di sekolah agar dapat menerapkan atau melakukan pendekatan yang baik kepada anak-anak, khususnya anak berkebutuhan khusus, dan juga agar dalam satu kelas tersebut dapat dikembangkan potensinya secara maksimal. Lalu untuk yang kedua, tantangan yang kedua, mungkin kita menyadari bahwa perlu memerlukan bantuan juga dari pemerintah agar setiap fasilitas-fasilitas di sekolah itu dapat terpenuhi. Mungkin nanti akan ada alat bantu dengar bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang kurang dalam pendengarannya, atau mungkin nanti ada guru tambahan yang memang dapat mendampingi di satu kelas, karena sepengetahuan saya di beberapa sekolah internasional dengan fasilitas yang cukup lengkap, mereka memiliki guru bayangan atau shadow teacher, di mana mereka lah yang secara lebih memberikan perhatian kepada peserta didik anak berkebutuhan khusus tersebut. Lalu untuk tantangan yang ketiga, di mana adanya stigma di masyarakat, tentu kita juga harus memiliki kesadaran dalam diri bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mereka juga anak-anak biasa yang ingin mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, dan kita sebagai masyarakat harus menghapus
stigma-stigma tentang mereka yang kurang baik dan membangun kesadaran bahwa mereka juga bagian dari masyarakat, agar dalam masyarakat terciptalah sebuah harmoni yang baik. Hal selanjutnya yang ingin saya bahas adalah bagaimana sih peran kita sebagai masyarakat untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan inklusi yang dapat memaksimalkan potensi setiap anak. Mungkin bagi Bapak Ibu wali murid semuanya yang menonton, kita bisa mendidik anak-anak kita yang anak berkebutuhan khusus ataupun yang tidak berkebutuhan khusus agar dapat menerima dan menghormati setiap keberagaman yang ada, setiap perbedaan dari teman-temannya. Itu kita tidak boleh mendiskriminasi, tidak boleh membuli dan segala macamnya, bahwa kita sebagai orang tua dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak kita. Lalu dalam lingkup masyarakat di sekitar, kita perlu untuk menghapus stigma kurang baik dengan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus juga merasa diterima di masyarakat lingkungan sekitarnya. Dan kita sebagai masyarakat biasa juga dapat mendukung setiap kebijakan dari pemerintah terkait pendidikan inklusi tersebut. Lalu sebagai pendidik, guru, kepala sekolah, calon pendidik, kita harus memastikan bahwa setiap anak itu mendapatkan kesempatan belajar yang sama, dan kita juga seharusnya belajar bagaimana cara mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana caranya menyatukan sebuah kelas agar menjadi harmoni, di mana setiap anak dapat menerima dan juga menghargai keberagaman yang ada. Mari kita bersama-sama membangun pendidikan Indonesia yang semakin inklusif bagi setiap anak yang ada di Indonesia. Maka kesimpulan dari video ini yang saya dapat sampaikan bahwa di awal saya sudah mengatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah sistem yang memastikan semua anak tanpa terkecuali, anak berkebutuhan khusus ataupun yang tidak berkebutuhan khusus, mendapatkan kesempatan belajar yang sama untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Dan juga pendidikan inklusi adalah lingkungan belajar tanpa adanya diskriminasi yang selalu mendukung dan menghargai keberagaman yang ada. Dan saya sebutkan lagi bahwa prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusi ada 7. Yang pertama, non-diskriminasi. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, partisipasi penuh. Yang keempat, kesetaraan. Yang kelima, pendekatan berbasis kemampuan siswa. Yang keenam, kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah penghargaan terhadap keberagaman. Dan prinsip-prinsip ini haruslah kita bangun agar menjadi pondasi yang kuat dalam pendidikan inklusi di Indonesia. Tantangan-tantangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu adalah tantangan kita bersama yang harus kita lewati agar pendidikan inklusi dapat terwujud di lingkungan kita. Melalui aksi bersama kita sebagai guru, orang tua murid, pemerintah, dan juga lingkungan sekitar, maka peran kita sangatlah penting untuk mewujudkan pendidikan inklusi untuk anak-anak kita di masa depan dapat berkembang secara maksimal. Akhirnya, pendidikan inklusi bukanlah sekedar sistem yang dijalankan oleh pemerintah, tapi sebagai filosofi kita bersama untuk saling menghargai dan juga menerima keberagaman yang ada dalam setiap diri manusia. Saya Marcel, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.